Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliatul Muna dengan NIM 2201850002. Di sini saya akan memaparkan tesis saya dengan judul Interpretasi Model Ensemble Stacking dalam Klasifikasi Analisis Sentimen menggunakan LIME. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Eri Zuliarso, MKom. Latar belakang masalah berawal dari sebuah ulasan di Google Play Store merupakan tanggapan pengguna dan penting baik bagi pengguna lain maupun pengembang aplikasi sebagai gambaran atau pengalaman penggunaan. Ulasan bisa berisi sentimen negatif atau positif, fitur, kinerja, serta kegunaan aplikasi disertai penilaian bintang dari 1 sampai 5. Contohnya seperti ulasan ini. Kemudian, dengan meningkatnya jumlah ulasan, muncul kebutuhan untuk memproses dan menganalisis sentimen data teks secara efisien. Penerapan algoritma klasifikasi dalam analisis sentimen memungkinkan untuk otomatisasi proses pengkategorian sentimen. Untuk penelitian ini menggunakan metode stacking ensemble untuk meningkatkan akurasi. Kemudian, permasalahan berikutnya adalah tentang black box, bahwa model klasifikasi tidak mampu menjelaskan bagaimana dia membuat keputusan, sehingga dalam penelitian ini diterapkan XAI atau Explainable AI dengan metode LIME supaya penjelasan prediksi lebih transparan dan terpercaya. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana meningkatkan akurasi hasil klasifikasi sentimen ulasan aplikasi pinjaman online menggunakan algoritma ensemble stacking. Kemudian bagaimana menerjemahkan hasil klasifikasi sentimen ulasan aplikasi pinjaman online menggunakan LIME. Metode yang saya gunakan adalah SEMA, yaitu Sampling, Explore, Modify, Model, dan Assess. Di dalam sampling itu yang pertama dilakukan adalah scraping data dari Google Play Store, kemudian dijadikan data frame. Lalu lanjut Explore, ada exploratory data analysis. Kemudian Modify, di dalam Modify itu terdapat preprocessing, data splitting, serta fitur extraction. Kemudian untuk model klasifikasinya di sini model dasarnya saya menggunakan naive Bayes, random forest, SVM, dan meta modelnya menggunakan logistic regression. Kemudian di access ada akurasi, presisi, recall, F1 score, serta LIME. Literatur review ini ada 5, menjelaskan dalam penelitian ini metode stacking ensemble dan LIME diterapkan pada dataset ulasan aplikasi pinjaman online ada kami. Dari 5 literatur review ini ada yang berjudul Sentiment Comparison on Twitter about LGBT dari Aldinata. Kemudian ada Sentiment Analysis from Depression Related User Generated Content from Social Media oleh Saha. Kemudian ada Implementation of Support Vector Machine Algorithm for Shopee Customer Sentiment Analysis oleh Sitepu. Kemudian ada An Ensemble Classification System for Twitter Sentiment Analysis oleh Ankit dan Selena. Yang kelima dengan judul Social Media Hate Speech Detection Using Explainable Artificial Intelligence oleh Mehta and Pasi. Dari kelima judul tadi, saya melakukan penelitian ini menggunakan metode ensemble stacking dan LIME diterapkan pada dataset ulasan Play Store ada kami. Berikut adalah metodologi penelitian. Pertama yang saya lakukan adalah scraping data, kemudian melakukan preprocessing. Di dalam preprocessing terdapat pembersihan data, tokenisasi, normalisasi, penghapusan stop word, serta stemming. Kemudian lanjut dilakukan EDA, yang kemudian lanjut lagi dilakukan text feature extraction,
Kemudian masuk ke model klasifikasi. Model klasifikasinya saya menggunakan stacking ensemble, di mana model dasar itu ada random forest, naive Bayes, serta SVM, dan metamodelnya menggunakan logistic regression. Kemudian akan dilakukan evaluasi menggunakan confusion metric, serta akan dilakukan LAMP explainable AI. Kemudian yang terakhir akan di deployment. Berikutnya adalah preprocessing. Setelah dilakukan preprocessing dan labeling, maka nanti ada 3 contoh kolom, ada konten preprocessed, serta sentimen. Kemudian ada exploratory data analysis. Di sini untuk EDA yang pertama kali ditampilkan distribusi kelas sentimen dari 1000 data. Jumlah sentimen negatifnya lebih banyak dari sentimen positif. Kemudian di bawahnya terlihat visualisasi word cloud, sentimen positif dan sentimen negatif, di mana kata-kata yang sering muncul akan ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar. Berikutnya ini untuk stacking ensemble-nya. Di sini pertama data yang sudah dilakukan fitur extraction tadi, kemudian akan di-split menjadi data latih dan data uji. Dalam penelitian ini saya bagi menjadi 80% untuk data latih, kemudian 20%-nya untuk data tes. Data latih kemudian akan di-input ke model dasar, yaitu naive Bayes, SVM, dan random forest. Kemudian prediksinya akan digunakan sebagai inputan bagi metamodel, yaitu logistic regression, yang akan menjadi final prediksi. Berikutnya evaluasi. Untuk evaluasi akan divisualisasikan dalam bentuk confusion metric seperti terlihat pada layar. Ini ada 4 gambar confusion metric. Sebagai contohnya saya jelaskan di stacking ensemble. Ada 4 bagian di dalam confusion metric, yaitu true negatif, yang berarti ulasan negatif yang berhasil diprediksi dengan benar, sejumlah 98 data. Kemudian ada 10 ulasan negatif yang diprediksi sebagai positif atau disebut false positif. Kemudian ada 79 data positif yang diprediksi dengan benar, yang disebut sebagai true positif. Dan yang terakhir ada 13 data negatif yang diprediksi sebagai positif atau false negatif. Setelah diketahui 4 nilai ini, maka selanjutnya kita bisa menghitung nilai akurasi, presisi, serta recall dan F1 score-nya. Nah, ini untuk tabel perhitungannya. Setelah dihitung, ini hasil yang terlihat dari tabel. Akurasi dari stacking ensemble memiliki nilai tertinggi, yaitu 88,50%. Kemudian untuk F1 score-nya juga tertinggi, yaitu 88,40%. Jadi, ensemble stacking memiliki kinerja yang terbaik dibandingkan dengan model dasar. Kemudian ini akan setelah dilakukan klasifikasi dengan ensemble stacking tadi, kemudian akan dilakukan XAI menggunakan LAMP, menginterpretasikan hasil klasifikasi tadi. Untuk mendapatkan interpretasi model, user akan diminta memasukkan sampel ulasan. Kemudian setelah dilakukan pengujian pada model, didapatkan probabilitas prediksi. Contoh di sini ulasan negatif dan angka-angkanya menunjukkan faktor-faktor kenapa ulasan yang ditulis tadi diprediksi sebagai negatif oleh model. Berikutnya adalah implementasi atau proses deployment. Dalam penelitian ini, aplikasi dihostingkan dengan alamat domain flash.pasarjateng.com pada sebuah virtual private server dengan satu virtual CPU dan RAM 2 GB dengan sistem operasi Ubuntu 20.04.
Jadi saat seseorang mengakses URL tadi akan ditangani oleh web server yang disebut Nginx yang berperan sebagai reverse proxy ke Gunicorn WSGI HTTP server. Kemudian Gunicorn berfungsi sebagai penghubung antara Flash dengan Nginx. Setelah itu Gunicorn mendapatkan respon dari Flash, lalu akan dikirimkan kembali ke Nginx serta diteruskan kepada pengguna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.